Lambat laun semakin banyak desa yang mereka lewati menganut agama Buddha. Setiap rumah tangga menyembah patung Buddha, sementara beberapa bahkan menempatkan patung Buddha di antara patung-patung batu di desa. Mereka menyembah dewa dan Buddha bersama-sama. Kinmu menanyakan hal ini dan mengetahui bahwa beberapa biksu telah datang untuk berkhotbah dan menyembuhkan penyakit penduduk desa. Jadi mereka telah memenangkan hati para penduduk. Tampaknya agama Buddha juga memiliki pengikut di Dasu. Dengan menyelamatkan orang-orang terlantar di Dasu, biara petir agung memang memperlakukan semua makhluk hidup secara setara. Tetapi bukankah itu jalan pintas yang tepat? Meminjam reputasi patung-patung batu untuk mengumpulkan pahala. Si buta mencibir. Semakin dekat mereka ke biara petir agung, semakin banyak kuil Buddha di sekitarnya. Beberapa kuil memiliki dupa yang menyala di depannya dan memuja patung Buddha dengan berbagai bentuk. Namun ketika malam tiba, orang-orang dan makhluk-makhluk aneh dari Dasu tidak akan bersembunyi di kuil-kuil Buddha ini, melainkan akan datang ke tempat-tempat yang memiliki patung dewa. Melihat ini, Kinmu segera berpikir di dalam hatinya. Rulai tua telah berusaha keras, tetapi sulit untuk bersaing dengan para dewa Dasu. Agama Buddha dapat menyembuhkan penyakit, tetapi tidak dapat menyelamatkan nyawa dari kegelapan. Pegunungan di dekatnya perlahan-lahan membesar dan terdapat banyak biara dengan berbagai ukuran di atasnya. Kinmu melewati beberapa biara dan memutuskan untuk tinggal di salah satunya karena langit mulai gelap. Ada banyak dupa yang menyala di depan biara itu dan beberapa ratus biksu di dalamnya tampak tidak takut pada malam hari. Mereka masih terus melantunkan kitab suci Buddha. Mungkinkah para pendeta ini memiliki seni dewa hebat yang mampu bertahan melawan kegelapan? Pikir Kinmu dengan takjub. Yang mengejutkannya, sebagian besar patung Buddha memancarkan cahaya ilahi redup yang menghalangi kegelapan. Kinmu berjalan ke salah satu patung dan wajahnya berubah gelap. Para biksu di biara ini sebenarnya telah melapisi patung-patung batu Dasu dengan selapis tanah liat tembikar dan memanggangnya hingga menyerupai Buddha. Mereka kemudian menempelkan daun-daun emas di bagian luar dan menyamarkan patung-patung dewa tersebut sebagai Buddha emas. Ketika malam tiba, patung-patung batu tersebut seolah-olah sedang memamerkan keperkasaan Buddha mereka untuk melindungi semua makhluk hidup. Ketika Kinmu menggunakan mata ketiganya, dia melihat bahwa para dewa yang melindungi Dasu memancarkan sinar dewa setinggi 10.000 dupa, bukan patung Buddha manapun. Ada juga beberapa binatang buas dan aneh yang tak pernah meninggalkan kuil, bahkan di pagi hari. Para biksu sudah terbiasa dengan pemandangan ini, dan binatang-binatang aneh itu tidak diikat, melainkan dibiarkan berkeliaran bebas di sekitar biara. Yang paling menakjubkan adalah hewan-hewan karnivora aneh di biara itu berperilaku baik dan tampaknya telah menjadi vegetarian. Berbeda dengan sifat mereka yang buas. Mereka juga berdoa kepada Buddha. Beberapa orang dari Dasu yang mencari perlindungan di sini dan mengatakan bahwa itu adalah kekuatan agama Buddha. Namun Kinmu melihat para biksu diam-diam memberi makan binatang aneh itu dengan potongan daging besar yang berbau obat bius. Kinmu tercengang dan kerutan muncul di wajahnya. "Mu'er, jangan terlalu repot," kata si buta lembut. "Biara petir agung sudah dekat. Jadi kalau kita hancurkan biara ini, biara petir agung akan tahu kabarnya dan membuat kita kesulitan. Mungkin mereka tidak akan mau menyelamatkan Nenek Si." "Munafik," ejek Nenek Si. Inilah kemunafikan agama Buddha. Mereka jelas tidak memiliki seni suci yang hebat. Jadi mereka mengambil satu dari orang lain dan menyebutnya milik mereka, menyombongkan diri bahwa itu adalah kekuatan agama Buddha. Matua, buta, kalian juga munafik. Kalian membutuhkan bantuan Rulai Tua.
Jadi kalian tidak berani mengungkap perbuatan keledai-keledai botak itu. Mendengar cemoohan dari Nenek Si, Kinmu segera berkata, apakah mereka memiliki seni dewa yang hebat atau tidak? Bukankah Master Sekteli akan tahu ketika kita tiba di biara petir agung dan bertemu Rulai Tua? Nenek Si langsung terkekeh. Master Sekte Kin, kau layak menjadi Master Sekte Suci dari Sekte Suci kita. Kau adalah Master Sekte dari Sekte Suci Surgawi, tetapi kau malah memohon bantuan Rulai Tua dari Sekte musuh. Kau mempermalukan reputasi Sekte Suci Surgawi kami. Otoritas Sekte Suci Surgawi kami yang mengagumkan akan dirusak olehmu. Setelah aku pulih sepenuhnya dan kembali ke Sekte Suci, aku akan mengaturnya kembali dan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya dilakukan oleh Master Sekte Suci. Kinmu tetap tidak tergerak dan bertanya, apa yang harus dilakukan oleh Master Sekte Suci? Hancurkan fasad keledai-keledai botak ini. Hancurkan patung-patung Buddha mereka dan perlihatkan patung-patung dewa di belakang mereka. Seru Nenek Si. Singkirkan obat bius dari binatang-binatang aneh itu dan biarkan mereka memakan manusia, agar sifat asli mereka terungkap dan mereka akan membantai semua keledai botak di sini, lalu membersihkan seluruh biara. Biarkan orang-orang bodoh itu melihat semua omong kosong itu. Buddhisme tampak mengesankan tetapi tidak berharga. Yang disebut jalan lurus sebenarnya adalah kotoran anjing. Jadi bawalah kotoran anjing itu ke terang. Jangan biarkan mereka membungkus berhala tanah liat mereka dengan lapisan emas. Ini adalah ajaran sekte orang suci surgawi kita untuk memiliki pemahaman yang murni tentang Allah. Kinmu merasa kata-kata itu sangat logis, tetapi tindakannya terlalu ekstrim. Dia juga ingin menghilangkan obat bius di tubuh makhluk-makhluk aneh itu, tetapi setelah berpikir bahwa mereka akan memakan manusia, dia hanya bisa mengurungkan niatnya. Akhirnya biara petir agung terlihat dan mereka bisa melihat sebuah gunung megah berdiri tegak di tengah pegunungan dewa hancur. Pegunungan lainnya terbelah oleh kekuatan dahsyat yang membentuk tebing terjal dan permukaan batu terjal yang sulit dilintasi, bahkan oleh burung. Semua gunung diselimuti salju kecuali yang satu ini. Hanya gunung ini yang berdiri dikelilingi oleh gunung-gunung lain seolah terlindungi di tengahnya. Memang tampak aneh, tetapi puncak-puncak gunung itu seperti membentuk tangga. 3.000 puncak gunung membentuk lingkaran yang merupakan lapisan tangga terbawah. Lapisan kedua terdiri dari 999 puncak gunung, diikuti oleh 99 puncak gunung dan 9 puncak gunung. Satu lapisan lebih tinggi daripada lapisan lainnya dan semuanya mengelilingi puncak utama di tengah. Biara-biara dengan berbagai ukuran berdiri di antara puncak-puncak gunung dan semuanya memuja patung-patung Buddha yang agung. Beberapa puncak gunung dipahat menjadi patung Buddha raksasa. Beberapa biara dibangun di atas telapak tangan Buddha, sementara yang lain di dalam hati Buddha. Gayanya sungguh mewah. Puji si Buddha. Matua, kenapa kalian umat Buddha suka memakai emas dan perak? Kemegahan yang begitu agung, kemewahan yang begitu mewah, bukankah lebih baik digunakan untuk bantuan bencana? Bagi para biksu, 4 elemen itu sia-sia, tetapi kantong mereka tak pernah kosong. Kata Matua dengan acuh tak acuh, siapa yang akan beribadah dan memberi persembahan jika kita tidak mewah? Mendengar ini, Nenek Si langsung mencibir. Dasar munafik. Kinmu tiba-tiba berteriak, diam, nanti Rulai Tua akan memurnikanmu sampai mati. Bajingan, beraninya kau memarahiku. Nenek Si menjadi marah. Kinmu panik dan bergumam, oh ini nenek, jangan dimasukkan ke hati. Kukira Master Sekteli yang kabur lagi.
Nenek Si langsung mencibir. Nenek tua, aku tidak bilang kau salah satunya. Tetapi keledai-keledai botak ini jelas munafik. Coba lihat ke sekeliling. Biara mana yang tidak megah dan mewah, menikmati hidup yang menyenangkan. Patung Buddha mana yang tidak memakai perak atau emas. Di antara semua biara, hanya keledai botak yang semewah ini. Para biksu ini tidak melakukan apapun yang produktif, tidak membayar pajak, dan mengeluh ketika keuntungan mereka disentuh. Sementara itu, mereka memelihara senjata biksu mereka, memberontak dan ingin mengendalikan situasi umum di dunia ini. Diam, iblis! Teriak seseorang dari udara dan Kinmu mendongak lalu melihat seorang biksu dengan sinar Buddha di atasnya. Dia tampak berwibawa, tetapi jelas dia sangat marah setelah mendengar kata-kata Nenek Si. Biksu itu kemudian melihat Matua. Wajahnya terkejut sesaat, lalu dia lari sambil berteriak, "Gawat, ini gawat! Ma Wangsen akan kembali naik gunung." Di biara-biara di puncak gunung, semua biksu menjadi gempar dan terbang membentuk formasi di udara seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Ma Wangsen segera berkata dengan acuh tak acuh, "Waktu aku kembali untuk mengambil lenganku, aku membuat keributan kecil. Ayo kita naik gunung." Awan api tumbuh di bawah telapak kaki naga kilin saat dia berlari menuju puncak utama di tengah. Tempat itu berada di atas lautan awan, sehingga sinar matahari dapat menyinarinya dengan warna emas cemerlang. Itulah sebabnya tempat itu disebut sebagai Puncak Emas. Jika mereka ingin terbang ke sana, bahkan naga kilin pun akan membutuhkan waktu. Dalam perjalanan, mereka melewati ribuan kuil dan biara. Kebanyakan dari mereka dipenuhi oleh biksu senior yang telah mencapai kemajuan dalam kultivasi mereka dan memiliki kemampuan luar biasa. Tak seorang pun dari mereka berani maju untuk menghentikan, tetapi mereka tidak akan membiarkan mereka menerobos ke puncak emas Gunung Meru tanpa perlawanan apapun. Saat ini semakin banyak biksu terbang keluar sambil menunggangi berbagai macam binatang aneh dan mengelilingi puncak emas dalam formasi. Ada lapisan demi lapisan biksu yang berdempetan untuk menaklukkan iblis dan setan. Kinmu tak kuasa menahan diri untuk mengagumi kakek Ma. Terakhir kali kakek Ma datang ke sini, dia pasti berjuang keras mendaki dan langsung menerobos ke puncak utama. Matua memerintahkan naga kilin untuk berhenti di depan puluhan ribu biksu yang membentuk pertahanan tak tertembus untuk melindungi puncak emas. Kemudian dia berkata, "Aku di sini untuk menemui Rulai Tua. Aku punya permintaan." Suaranya bergetar dan berbagai penampakan langsung memenuhi pegunungan. Mata air keemasan menyembur dari tanah. Setangkai teratai turun dari langit. Penampakan 8 ras dewa dan setengah iblis muncul tinggi di atas sana. Begitu pula para dewa dari 20 surga. Peristiwa itu terulang kembali dengan sinar-sinar agung yang bersinar ke segala arah. Dan mereka terus melafalkan banyak nama Buddha secara serempak. Pada saat ini sebuah suara tua tertawa dari puncak keemasan. "Kultivasi Ma Wangsen telah meningkat pesat. Kurasa kau pasti telah berkultivasi hingga surga ke-20 Sutra Mahayana Rulai, alam Brahma. Selangkah lebih maju lagi, kau akan menjadi seorang Rulai. Para biksu, silahkan mundur dan biarkan dia naik. Aku sudah lama menunggunya." 20 surga. Kinmu sedikit tertegun dan menatap ke arah Matua. Pertahanan tak tertembus yang dibentuk para biksu di depan mereka pun runtuh dan Matua melepaskan naga kilin itu ke atas gunung sambil berkata, "Ada 20 alam dalam Sutra Mahayana Rulai. Setelah seseorang mengolah ke-20 alam surga tersebut, dia akan menjadi seorang Rulai. Ketika aku meninggalkan biara petir agung saat itu, aku telah mengolah alam ke-19, alam sakra. Saat itu, aku sudah menjadi praktisi kelas 1 di dunia. Jika seseorang mengolah 20 alam, mereka akan menjadi Rulai.
Mata Kinmu berbinar, tak diragukan lagi biara petir agung merupakan tempat suci terbesar dalam agama Buddha. Sutra Mahayana Rulai juga pantas menjadi seni warisan tertinggi sebuah sekte yang setara dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan 14 kitab pedang Dao. Sekarang Kekaisaran Yankang sedang mengalami bencana salju. 4 musim di sini terasa seperti musim panas. Banyak imigran dari Kekaisaran Yankang telah melarikan diri ke tempat ini dan tinggal di biara-biara. Bahkan banyak di antaranya yang telah memeluk agama Buddha. Kinmu memandangi biara-biara di puncak gunung dan berkata dengan lembut, "Sepertinya yang dilakukan biara petir agung adalah memanfaatkan orang-orang saat mereka terpuruk." Namun si buta menggelengkan kepalanya. "Mu'er, apapun niat mereka, kau harus melihat apa yang mereka lakukan. Biara petir agung telah menyelamatkan nyawa orang-orang ini dan itu adalah perbuatan baik. Tidak peduli apakah mereka menggunakan tindakan ini untuk menyebarkan agama Buddha. Apa yang mereka lakukan adalah hal baik. Jika kau hanya mengagungkan niat biara petir agung dan tidak melihat apapun yang sedang dicapai, maka kau tidak akan berbeda dari Master Sekte Li." Kinmu tercengang dan mengangguk tanda mengerti. Hidup seseorang tak lebih dari sekedar jalur kultivasi dan mudah disesatkan oleh cara berpikir yang ekstrim. Siapapun yang tidak memiliki refleksi yang matang dan pikiran yang teguh akan mudah disesatkan oleh hatinya sendiri. Setelah bersama dengan Master Sekte Li beberapa hari ini, Kinmu telah terpengaruh olehnya tanpa menyadarinya. Master Sekte Iblis Surgawi sebelumnya memiliki sifat iblis dan mentalitasnya ekstrim. Namun dia adalah seorang Grandmaster dan kata-katanya sangat logis, sehingga kecerobohan apapun akan membuat seseorang secara tidak sadar menyerap filosofi dan cara berpikirnya. Saat ini naga kilin tiba di puncak emas dan awan api di bawah kakinya mengecil saat dia turun ke tanah. Puncak emas itu muncul dari awan-awan yang warnanya sama dengan batu giok putih yang terhampar di tanah. Kinmu melihat ke sekeliling dan berseru kagum. Istana emas Roland sangat mewah dan terasa seperti rumah orang kaya baru. Biara petir agung juga mewah, tetapi jauh lebih hikmat dan di mana-mana terpancar martabat dan budaya agama Buddha. Di puncak keemasan, pagoda-pagoda berdiri berjajar dan salah satunya tampak sangat megah. Para biksu beralis panjang duduk di sana, begitu pula di atap pagoda, melantunkan kitab suci tanpa henti dengan suara Buddha mereka yang menggema. Mungkinkah ini pagoda 1000 Buddha? Pikir Kinmu di dalam hati. Seorang bodhisattva perempuan berpakaian putih yang membawa pas putih maju dan membungkuk. Master Sekte Iblis Surgawi Ma Wangsen, Nyonya Si, dan sahabat Dao Lama ini, Rulai sudah menunggu kalian. Silahkan ikut aku. Kinmu segera menjawabnya. Terima kasih atas bantuannya, kakak. Kakak? Bodhisattva perempuan itu tertawa. Master Sekte Kin bercanda. Tolong. Kinmu dan yang lainnya mengikutinya. Di puncak keemasan, sinar Buddha di sekitar para biksu terkemuka bersinar terang saat mereka duduk di atas awan. Sinar keemasan di belakang mereka membentuk lingkaran yang sangat menyilaukan. Rulai tua sebagai pemimpin semua biksu duduk di puncak tertinggi. Tubuhnya tampak sangat besar dan di sampingnya terdapat para biksu yang terhormat di kiri dan kanan. Di bawahnya duduk berbagai bodhisattva, arahat, pajra, wali, dan beberapa murid Rulai tua yang memiliki kultivasi sangat kuat. Bahkan ada beberapa biksu dengan pencapaian Dao yang tampaknya berasal dari ras yang berbeda dan mereka tidak terlihat seperti manusia. Kinmu dan yang lainnya mendekat, kemudian Kinmu menyapa. Salam saudara senior. Rulai tua buru-buru bangkit dan membalas sapaannya. Salam juga saudara senior. Begitu dia berdiri, para biksu, bodhisattva, arhat, dan pajra serta lainnya pun berdiri lalu berkata secara serempak, salam saudara senior.
Setelah semua orang selesai memberi salam, Rulai tua mengangkat tangannya untuk mempersilahkan Kinmu duduk di sampingnya. Tempat duduk itu adalah sejadah, dan jika dia duduk di sana, dia akan jauh lebih rendah daripada semua biksu yang melayang di langit. Mu'er, duduk saja, kata Matua. Ketika Kinmu duduk, dia merasakan suatu kekuatan lembut datang yang mengangkatnya dan sajadah ke punggung naga kilin. Rulai tua menatap Matua dan tersenyum. Murid, apakah kau akhirnya bersedia meninggalkan dunia fana dan kembali ke gunung? Kembali ke gunung? Ada gunung Meru di hatiku, tapi tidak ada Buddha lagi di sana. Rulai tua tersenyum mendengarnya. Ketika gunung Meru tidak ada lagi di hatimu, kau akan menjadi Rulai. Bagus sekali. Singkirkan istri dan anak-anakmu dari hatimu, dan aku akan meninggal dalam beberapa hari. Biara petir agung ini akan menjadi milikmu untuk dipimpin. Matua segera menggelengkan kepalanya. Kalau aku yang memimpin tempat ini, aku akan membunuh semua botak terkutuk di gunung. Ekspresi semua penjaga dan arhat berubah drastis dan mereka langsung menjadi marah. Namun Rulai tua berkata, kau masih saja keras kepala dan melakukan hal-hal yang salah. Aku kembali sedikit lebih cepat saat terakhir kali kau kembali ke gunung. Tetapi aku masih terlambat selangkah. Kau harus tahu bahwa kita berdua masih memiliki hubungan sebagai guru dan murid. Kau telah memotong lenganmu dan mengirimkannya. Tetapi aku percaya kau akan melepaskan urusan dunia fana dan kembali ke biara petir agung. Jadi aku telah memerintahkan para biksu untuk meletakkan tanganmu di pagoda 1000 Buddha. Itu karena suatu hari nanti aku berharap kau menemukan jalan kembali. Kau seharusnya mengerti apa niatku. Matua berkata dengan sungguh-sungguh setelah mendengar kata-kata Rulai tua. Ya, aku tahu. Tetapi istri dan anak-anakku tewas di tangan biara petir agung. Dan pertumpahan darah ini harus dibayar dengan darah. Murid bodoh, teriak Rulai tua yang ada di hadapannya. Istri dan anak hanyalah ilusi, hanya daging panah. Jika kau memiliki kodrat Buddha, kau seharusnya tahu bahwa buah-buah buruk dari pernikahan tidak akan ada artinya. Dengan geram Matua berteriak balik. Bukan apa-apa, dasar brengsek. Aku sudah memotong lenganku, apalagi yang masih membuatmu tidak puas. Kenapa kau harus membunuh istri dan anak-anakku? Bagaimana dengan istri dan anak-anakku yang menjadi kerangka merah muda? Iblis yang mengekangku. Lalu kenapa aku harus suka kerangka merah muda? Memanggilmu guru sama saja dengan memberimu muka. Namun itu semua karena kami butuh bantuanmu. Bicaralah lebih banyak lagi, dan aku akan menggulingkanmu lalu membasahi puncak emas ini dengan darah dan membantai semua keledai botak di gunungmu. Wajah semua biksu di gunung berubah dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat duduk diam lagi. Kinmu sama sekali tidak menyangka Matua akan tiba-tiba meledak marah seperti itu. Biasanya Matua adalah orang yang tenang dan dapat diandalkan di desa, bahkan orang yang paling dihormati oleh si cacat. Oleh karena itu, Kinmu tidak pernah menyangka ketika Matua meledak marah dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di puncak keemasan, awan gelap mulai berkumpul. Sebelumnya angin bertiup sepoi-sepoi dengan awan magis dan cahaya keemasan. Namun kini niat membunuh memenuhi udara. Kinmu segera terbatuk keras dan tertawa. Detail kecil mengaburkan inti masalahnya. Itu hanyalah detail kecil. Saudara senior Rulai, aku belum memperkenalkan kalian kepada semua orang. Ini kakek Maku yang biasa dipanggil Matua dan senioritasnya 2 kali lipat dariku. Ini nenek Si yang senioritasnya juga 2 kali lipat dariku. Dan begitu pula kakek buta, saudara-saudara Dao. Tidak perlu formalitas.
Rulai tua terkekeh dan awan gelap di langit menghilang. Master Sekte Qin, ada takdir di antara kita. Kau menerima tongkat Kakara, tongkat yang telah menemaniku mengarungi dunia persilatan. Sejak tongkat itu jatuh ke tanganmu, kau dan aku ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid. Biksu tua ini telah memutuskan untuk pergi ke Dasu dan bertemu dengan para sahabat Dao dari desa Lansia Cacat untuk membawamu ke biara petir agung kami. Jadi aku tidak menyangka takdir kita akan hancur begitu saja. Ketika kita bertemu lagi, kau telah menjadi master sekte iblis dari sekte iblis surgawi. Hanya saja waktunya dan takdirnya belum tepat. Sepertinya takdir telah membodohi kita semua. Kinmu tersenyum tipis dan berkata, Rulai bercanda. Kali ini adik kecil datang untuk meminta Rulai menaklukkan iblis. Di dalam tubuh nenek Si terdapat seorang ahli agung yang merupakan mantan master sekte dari sekte suciku, Li Tianxing. Dia telah berubah menjadi bibit iblis dan menanamkan dirinya di hati Dao nenek Si. Jadi adik kecil datang untuk meminta Rulai menaklukkan iblis ini dan membersihkan dunia dari bahaya publik. Mendengar ini, seseorang berkata dengan lembut, Yang mulia Rulai, nenek Si ini adalah mantan gadis suci dari sekte iblis surgawi si Yaoyu. Pada malam dia menikahi Li Tianxing, dia membunuhnya. Jadi dia juga bukan orang baik. Dia bisa dianggap iblis di antara para iblis. Semua penjaga dan arahat juga berkata, Ini urusan keluarga sekte iblis. Bagaimana mungkin kami ikut campur? Rulai tua mengangkat tangannya dan tersenyum. Semua makhluk hidup itu setara. Buddha adalah bagian dari semua makhluk hidup, dan iblis juga bagian dari semua makhluk hidup. Karena Master Sekte Qin punya permintaan, tentu saja biksu tua ini harus membantu. Tatapan biksu lainnya berkedip saat dia berkata dengan suara lembut, Ketika kami memberikan kitab suci kepada orang-orang, kami akan menerima sejumlah uang untuk membantu menaklukkan iblis kali ini. Bisakah kami? Rulai tua melambaikan tangannya untuk membungkamnya. Nona Sekte, bolehkah kami melihat wujud aslimu? Kinmu ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Rulai, kurasa itu tidak perlu kan? Si buta mengetukkan tongkat bambunya ke tanah dan berkata, Rulai tua, tak perlu melihat wujud asli nenek. Tak baik kalau kultivasi para biksumu rusak. Perselisihan tentang kasih sayang itu panah, dan wanita-wanita cantik yang tak tertandingi hanyalah kerangka merah muda. Sahabat Dao, kau meremehkan kultivasi para biksu di biara petir agungku. Setelah berbicara, Rulai tua tersenyum. Sulit untuk mengulurkan tangan dan mencerahkan Master Sekte Li tanpa melihat wujud asli dari wanita simpanan sekte tersebut. Bagi Master Sekte Li, cinta berawal dari kecantikan dan melahirkan iblis cobaan. Biksu tua hanya ingin melihat objek cintanya ini. Seketika nenek Si terkikik. Buta, Matua, kenapa kau tidak membuka segelku? Master Sekte Qin, lepaskan kulit buruk rupa ini dari tubuhku. Aku ingin melihat para biksu munafik ini. Lihatlah tekad mereka. Si buta mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara rendah, Matua, apa pendapatmu? Matua ragu sejenak lalu menatap para biksu yang memenuhi gunung. Agama Buddha Rulai tua jauh melampaui agamaku dan seharusnya memiliki kemampuan ini. Mu'er, bagaimana menurutmu? Kinmu merenung dan berkata, kita harus mencoba saja meskipun mungkin tidak berhasil. Kakek, waspadalah. Kita tidak bisa membiarkan Master Sekte Li melarikan diri. Mendengar ini, nenek Si terkekeh lagi. Aku sudah pernah bertarung dengan keledai tua botak ini selama bertahun-tahun. Jadi untuk apa aku lari kalau ada pertunjukan menarik seperti ini? Aku tidak akan lari, bahkan jika kau mengusirku. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita akan bertemu di cerita selanjutnya.